Hari ini saya ingin membahas tentang pondasi dasar bagaimana kita membangun bisnis ya di level yang pertama. Mungkin kemarin masih ada yang ingat ya bahwa ada 6 tahapan kita membangun bisnis. Ada harus menguasai bisnis mastery, kemudian marketing mastery, kemudian membuat sistem, kemudian membangun tim, kemudian bagaimana bersinergi dan akhirnya freedom ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bagian pertama dari bisnis mastery. Bagian pertama dari bisnis mastery. Salah. Kenapa malah buka yang ini ya? Sorry. Stop set. Salah. Ini banyak file yang dibuka jadi bingung. Ntar dulu. Mana ya? Share screen. Yang mana ya? Sebentar, tadi udah saya buka. Oke. Nah, ini ya. Bagaimana kita sebagai seorang business owner harus piawai dalam merumuskan yang namanya tujuan ya. Di dalam bisnis master ini ada 4 ya. Apa aja kita harus piawainya? Yang pertama adalah menetapkan tujuan, kemudian yang kedua adalah bagaimana menggunakan waktu, keuangan, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada konsumen tentang produk dan jasa kita ya. Karena bisnis mastery ini adalah satu tahapan dalam bisnis bagaimana membuat bisnis kita yang tadinya kacau itu menjadi sesuatu yang terkendali ya. Bagian yang pertama hari ini akan saya bahas adalah tujuan, atau kalau dari asli kalimatnya sebenarnya direction ya. Tujuan atau cita-cita atau goal ya. Kenapa tujuan ini penting? Karena kalau misalnya kita nggak punya tujuan, pastinya kita juga akan kebingungan sendiri. Tim kita juga nggak ngerti gitu ya apa yang akan dilakukan gitu ya. Ini saya akan bahas sedikit tentang apa sih fungsinya dari tujuan atau cita-cita ya dalam berbisnis itu. Tentunya manfaat tujuan itu memberikan kita sebuah arah ya. Baratnya kalau kita mau pergi naik taksi nih contoh, pasti ditanya, Bu mau kemana? Coba kalau misalnya kita nggak bisa jawab, pasti kan taksinya mikir ini orang kenapa ya gitu. Apalagi bisnis, itu kita harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. Kemudian tujuan ini juga memberikan semangat atau energi kepada kita semua. Ada sesuatu yang dituju. Karena kalau nggak ada sesuatu yang dituju, pasti kita akan merasa nggak semangat ya. Makanya kan kemarin kita sudah tahu ya bersama, kita tuh pengen tujuannya seperti apa nantinya gitu ya, bisnis kita akhirnya seperti apa. Kemudian dengan tujuan atau cita-cita tentunya kita akan jauh lebih fokus, kita akan lebih mudah untuk menentukan prioritas-prioritas dalam hidup kita. Karena banyak banget gitu ya pilihan-pilihan dalam hidup kita mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kalau kita nggak tahu nih cita-cita kemana, pasti nanti banyak hal-hal yang kayaknya nggak penting gitu ya, tapi kita kerjakan. Jadi seolah-olah kayaknya sibuk banget, seolah-olah kita sedang berlari, tapi dalam arah yang salah. Itu kan luar biasa ya. Lari tapi arahnya salah gitu. Misalnya kalau kita tahu tujuannya ke Jakarta, pasti ketika kita nih posisinya di mana ya, misalnya nih di Bandung gitu ya, nggak bakalan saya akan ikut orang-orang yang pergi ke Jawa Timur ya, ke Pati, ke Nganjuk, karena itu tidak sesuai dengan tujuan kita. Jadi kita akan mudah memilih ya, memilah. Dan tentunya cita-cita ini juga memberikan nilai pekerjaan. Nilai pekerjaannya bukan untuk business owner-nya aja ya, tapi juga untuk tim ya, bahwa mereka itu bukan cuman sekedar mendapatkan gaji gitu ya, tapi ini kita lagi dalam bagian membangun, kayak di motif ini kita dalam bagian membangun kejayaan umat dan bangsa. Artinya
Kalau semua orang yang di dalamnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik semua, kita membantu orang lain, mudah-mudahan masuk surga gitu. Karena kalau orang lain itu sukses, pasti dia juga banyak melakukan kebaikan. Mudah-mudahan pahalanya juga mengalir kepada kami semua gitu ya. Jadi itu tujuan besarnya yang emang harus seorang business owner miliki ya. Karena kalau misalnya business owner punya tujuan terus timnya nggak tahu tujuannya, ini nanti kita akan bergerak dengan arah yang masing-masing gitu, nggak nyambung nantinya gitu ya. Oke, monggo kalau ada yang mau tanya boleh ya, atau kalau ngerasa kecepatan. Nah, sebelum kita menentukan goals gitu ya, biasanya kita harus berpikir bagaimana memulai dari yang akhir gitu ya. Start apa yang namanya, start from the end gitu ya. Start from the end of mind. Sebenarnya sebelum kita membuat goals gitu ya, kita harus tahu nih nanti pada akhirnya gimana ya bisnis kita gitu. Oh ya, pengen gambarannya misalnya, oh saya pengennya nanti katakanlah saya udah nggak ada di bisnis ini lagi, nggak ngurusin lagi, tapi omsetnya, keuntungannya semakin terus membesar gitu ya. Membesarnya juga udah tahu, misalnya katakanlah, oh ini omsetnya ketika saya udah pensiun nih, ini setidaknya omsetnya udah katakanlah 10 miliar, profitnya 2 miliar. Kenapa harus 2 miliar? Karena saya juga punya kegiatan lain nih, habis ini di bisnis, saya juga pengen misalnya ngurusin yayasan dan sebagainya atau apa gitu ya, itu terserah gitu. Nah itu kita sudah memulai dari situ dulu gitu. Jadi hati-hati ya, bukan cuma sekedar omset yang akan kita kejar, tapi kita juga nanti juga harus bisa menentukan kapan kita menyelesaikan bisnis kita gitu ya. Memulai dari yang akhir. Bahkan mungkin akhir sekali gitu ya. Oh saya pengen gimana caranya ya, bisnis saya ini akhirnya itu membawa saya ke surga gitu. Oh berarti kalau bisnis saya harus membawa ke surga, artinya apa yang saya lakukan, amal soleh, harta apapun yang saya lakukan itu harus menjadi sebuah amalan yang bisa saya bawa nanti biar mendapatkan ridhonya Allah gitu misalnya. Seperti itu. Jadi artinya itu justru jauh lebih keren lagi. Semua langkah, semua proses pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi yang terbaik gitu ya. Jadi yang terbaiknya bukan cuma sekedar di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih keren lagi ya. Nah, itu memulai dari yang akhir. Nah, kalau udah kayak gitu, udah tahu kayak gitu, kita tahu ternyata kalau misalnya kita beramal soleh, misalnya kita butuh nih biaya, butuh dana gitu. Nah, dananya, nah itulah yang harus kita pikirkan. Kita pengen goals-nya akhirnya punya profit omset berapa, bukan omset ya, keuntungan berapa sih setiap bulan nanti dari bisnis kita ketika kita sudah merasa selesai menyelesaikan bisnis kita. Nah, jadi makanya hari ini ya buatlah goal gitu ya, yang lebih besar dari diri kita ya, dari diri kita yang membuat kita bergetar gitu ya. Jangan berpikir aku apa ya, istilah apa ya, aku bukan apa-apa gitu. Jangan seperti itu ya, karena setiap orang itu mereka diamanahi oleh Allah pasti adalah orang-orang besar gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, juga jangan pernah malu ya ketika kita punya goal yang besar gitu. Kan nanti diketawain orang. Oh justru itu berarti udah benar tuh goalnya besar. Kalau misalnya kita punya goal nggak besar, berarti nggak diketawain orang, berarti goal kita nggak cukup besar. Jadi nggak usah malu ya ketika kita punya goals, karena triliuner di sana juga sama makhluknya Allah gitu ya. Kok dia bisa gitu misalnya. Jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri sehingga kita apa ya pada akhirnya akan bekerja berdasarkan apa yang kita yakini gitu ya. Kalau kita misalnya yakinnya kita orang biasa, pasti nanti keputusan-keputusan kita juga biasa. Tindakan-tindakan kita juga biasa. Dan pada akhirnya hasilnya juga biasa-biasa aja. Jadi kita harus rubah dulu mindset-nya ya. Buat goal yang lebih besar dari diri kita ya.
Kemudian yang paling penting setelah membuat goal yang lebih besar nanti, Bapak Ibu apa yang dilakukan yaitu membuat goal harian. Nah ini penting ya. Kadang-kadang apa yang namanya ada orang yang cuma bikin goal 5 tahun, 1 tahun, semesteran, bulanan gitu ya. Padahal yang paling penting yang memastikan itu akan terjadi atau tidak itu adalah goal harian kita. Jadi insya Allah kalau misalnya kita benar-benar melakukan dengan benar setiap hari, goal harian kita ini benar setiap hari dan dilakukan setiap hari, insya Allah kayak ibaratnya kita lagi nyusun bata gitu ya. Lama-lama jadi rumah tuh. Tapi kalau kita cuma ngelamunin pengen dapat rumah gitu ya, cuma dapat bikin rumah, tapi nggak dipikirin tuh goal hariannya, biasanya itu yang membuat banyak usaha atau banyak cita-cita itu tidak tercapai. Artinya bagaimana kita berusaha disiplin gitu ya dengan goal harian yang ada di bisnis kita. Itu harus dipikirin itu apa. Jadi setiap anggota tim kita itu harus tahu dia itu tiap hari itu harus ngapain. Jangan sampai kita cuman hanya fokus di goal bulanan, pas udah akhir bulan itu udah semuanya kena deadline gitu kan. Akhirnya kalau nggak tercapai udah wah kayaknya udah lemes gitu ya. Akhirnya kita punya pikiran gini, iya ya kayaknya goalnya kemarin terlalu besar gitu. Padahal bukan masalahnya di sana, tapi kita tidak cukup disiplin untuk apa yang namanya menyusun untuk meraih goal-goal harian kita, gitu ya. Oke. Nah ini ada salah satu contoh. Siapa yang mungkin udah tahu ya bagaimana caranya membuat goals? Mungkin ada yang belum saya sampaikan aja di sini. Ini ada metode yang namanya metode SMART dalam membuat goal ya. Ketika kita punya goal itu harus SMART ya. SMART itu artinya pinter, tapi ini sebenarnya singkatan ya. Singkatan dari S-nya itu spesifik. Jangan sampai kita cuma punya goal gini, saya pengen membahagiakan orang tua misalnya. Kan nggak jelas itu apa maksudnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, saya pengen ngeberangkatin orang tua haji atau umroh. Nah, lebih spesifik lagi, hajinya yang travelnya mana, biayanya berapa, itu kan harus kita spesifikkan lagi. Terus berangkatnya cuman ongkos doang atau dikasih pesangon nih buat belanja-belanja. Jadi lebih spesifik, nanti angkanya yang mau dicapai itu berapa. Atau misalnya, saya pengen punya store. Store-nya juga nambah store gitu. Nambah store-nya juga kan harus jelas. Store-nya itu luasnya berapa, tempatnya di mana. Terus ya harus benar-benar bahkan saking spesifiknya kalau bisa divisualisasikan ya bentuk store-nya gitu. Itu insya Allah biasanya jauh lebih tercapai gitu ya. Nah itu spesifik gitu ya. Kalau mau punya, saya pengen bisnis saya besar, besarnya itu segimana, pengen omsetnya berapa gitu kan, itu harus benar gitu. Kita sebutkan angkanya. Kemudian yang smartnya M-nya itu adalah measurable, artinya bisa diukur. Jadi jangan sampai nggak jelas gitu. Saya pengen bisnis saya besar, besarnya segimana? Ya besar aja, nggak bisa gitu. Harus ada ukurannya. Misalnya ukurannya katakanlah omset ya, misalnya. Ukurannya katakanlah omset. Omsetnya pengen berapa? Misalnya omsetnya pengen 200 juta gitu ya, atau 1 miliar. Nah, karena ada angkanya ini, maka kita juga bakalan tahu nih kita di posisi mana saat ini gitu. Jadi kita bisa membreakdown lagi ya nantinya setelah itu kita harus ngapain aja dari posisi kita yang sekarang sampai ke angka yang kita inginkan. Ibaratnya juga kayak ada orang yang pengen langsing gitu ya. Dia cuma pengen doang, nggak jelas. Tapi kalau misalnya dia ngasih angkanya gitu ya, spesifik, kemudian oh bisa di kilo nih, ya udah saya pakai timbangan aja. Katakanlah yang tadinya beratnya 80 gitu ya, bisa jadi 60. Nah, ini juga kan sesuatu yang bisa diukur. Pastikan goal kita bisa diukur. Makanya goal itu jadi sebuah tolak ukur buat keberhasilan. Kalau misalnya
nggak bisa diukur, berarti itu nggak termasuk goal yang SMART ya. Kemudian sifat goal yang berikutnya adalah achievable, artinya itu bisa dicapai ya. Artinya bisa dicapai, mungkin lah ya untuk ukuran, karena kita mungkin bisa melihat ada model yang sudah mencapai itu, misalnya kita ngelihat orang lain, oh dia bisa, berarti aku bisa juga dong gitu kan. Atau misalnya kalau dulu kita kan suka mikir, ada nggak ya orang yang bisa pergi ke bulan gitu ya. Tapi ternyata ketika ada orang yang bisa pergi ke bulan, kemungkinan besar kita juga bisa dong gitu, tinggal caranya. Terus berikutnya adalah reliable ya, masuk akal. Jangan sampai gini, posisi kita ini misalnya masih di nol, tapi udah pengen tiba-tiba goalnya 1 triliun, nggak bisa. Tetap harus bertahap gitu ya. Tapi goal akhirnya semakin membesar gitu ya. Jadi harus ada waktunya. Kemudian ada time limitnya nih, mau kapan gitu ya. Mau kapan ini tercapai? Mau sehari, seminggu, sebulan, setahun gitu ya. Ini harus ada gitu ya namanya goal itu. Katakanlah pengen punya omset 200 juta misalnya. 200 juta itu seapa? Setahun, sebulan, tanggal berapa tepatnya misalnya. Selalu punya omset 200 juta. Itu harus ditetapkan. Atau misalnya kalau ada yang mau beli sesuatu gitu ya, saya atau mau berangkat kemana gitu ya. Saya mau misalnya berangkat umroh nih 1 Januari 2021. Nah, itu kan udah berarti udah ada waktunya. Nanti kita lihat lagi ketika di breakdown itu masuk akal nggak ketika kita ingin mencapainya gitu ya. Kalau nggak masuk akal, ya mungkin kita akan perpanjang gitu ya batas waktunya, atau kita turunkan nilainya gitu. Seperti itu ya, mungkin banyak yang sudah tahu tentang bagaimana membuat SMART goal. Oke, nah terus apa nih yang harus dilakukan nih ya? Ini kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan juga, dari mana ya saya lupa, Bu Pujiati gitu ya nanyain, biar nggak kelihatan kerja sendiri. Yang penting, yang paling penting adalah ketika kita punya goal, kita itu kalau bisa bikin goalnya itu bareng-bareng sama tim gitu. Kita ajak ngobrol mereka tentang goal kita. Jangan kita mikirin sendiri. Kadang-kadang kita cuma sekedar memberikan langsung gitu ya, apa yang namanya kayak semacam instruksi gitu kepada tim, sehingga mereka tidak mendapatkan gambaran utuh sebenarnya kita itu mau kemana gitu. Dan yang paling penting sebenarnya goal ini itu kalau bisa bukan cuma goal hanya milik owner ya, tapi goal untuk semua tim. Jadi ketika semua orang yang ada di dalamnya ikut terlibat, mereka juga merasakan manfaatnya, benefitnya apa, manfaatnya apa sih kalau saya tercapai goal ini gitu. Karena ini juga bisa memacu mereka, misalnya nanti juga akan ada semacam apa ya, semacam reward atau bonusnya gitu kan, ketika goal ini tercapai. Jadi semua orang di dalamnya semangat gitu. Jadi kalau misalnya ada juga mungkin yang merasa kesulitan untuk berbicara dengan tim, ya mulai sekarang harus dimulai gitu ya, menceritakan. Saya juga setiap saat gitu selalu mengingatkan gitu kepada tim saya, ini kita punya target motif itu tahun 2025 1 triliun ya, terus store-nya kalau bisa 1.000 bahkan lebih gitu. Itu selalu diulang-ulang gitu. Jadi mereka juga otaknya juga akhirnya ngarah ke hal yang sama gitu. Jadi kalau misalnya itu cuma kita simpan, kita tulis doang, kan mereka akan bingung gitu ya untuk membantu kita meraih goal itu. Dan pada akhirnya kita akan merasa, kok saya jadi ngerasa punya tim, tapi kok saya kerja sendirian ya. Ya bisa jadi mungkin goalnya belum terkomunikasikan dengan baik. Nah kemudian, nah ini sesudah kita tadi tahu ya metode membuat goal, kita harus bikin dulu nih goal umum untuk bisnis kita. Goal umum ini bisa dalam bentuk finansial gitu ya, pengen katakanlah omset berapa, atau apa yang ingin diraih gitu, atau misalnya profitnya berapa ya. Nah, ketika goal umum ini sudah dibuat, maka kita juga jangan lupa untuk membuatkan goal juga untuk setiap anggota tim ya.
Oh ya, kalau goal umum itu diupayakan ya ibu-ibu, jangan sampai kita cuma punya goal gini. Goalnya cuma bisa gaji pegawai atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aduh, kayaknya nggak asik banget gitu ya, nggak inspiring gitu. Kalau bisa lebih dari itu, makanya kita harus punya goal yang lebih besar dari diri kita. Bisa ngasih manfaat banyak gitu ya. Nah, jadi goal ini juga untuk setiap goal ini juga bisa memotivasi setiap anggota tim. Jadi mereka bukan cuma sekedar termotivasi karena mereka digaji ya, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih besar, bahkan mendapatkan makna dari apa yang ingin dia capai di perusahaan. Jadi kita buat bahwa semua tim itu mereka tuh pengen pada dasarnya pengen apa sih impiannya tercapai gitu, yang bisa relevan gitu ya dengan bisnis kita. Jadi kalau misalnya apakah ada hubungannya kalau misalnya goal perusahaan itu berhasil, goalnya dia juga tercapai gitu. Biasanya saya suka nanya tuh kepada masing-masing orang, mereka tuh pengen punya apa sih gitu ya. Katakanlah kalau di situ kita udah tahu mereka punya impian apa, ya tinggal kita hubungkan aja gitu ya dengan goal perusahaan seperti apa. Jangan sampai gini, bisa jadi kayak misalnya yang udah punya reseller atau reseller ya atau tim gitu ya. Kita itu dia itu pengen punya penghasilan katakanlah per bulannya katakanlah 10 juta. Tapi omset perusahaan kita ternyata goalnya itu cuma 20 juta, kan nggak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang ada pola kita harus bertanya juga kepada anggota tim biar nyambung. Karena setiap orang itu kalau saya bilang ya yang namanya tim business owner tuh nggak perlu baper, mereka bisa meninggalkan kita kapan saja gitu ya. Nggak ada orang yang setia gitu ya dengan sebuah perusahaan, tapi mereka pastinya akan setia dengan impiannya, setia dengan cita-citanya. Maka pastikan bahwa cita-cita mereka itu relevan gitu dengan bagaimana mereka bekerja di bisnis kita, gitu ya. Nah, ini bantu tim untuk menemukan goalnya masing-masing kalau bisa ya, untuk mensupport goal bersama. Terus manfaat apa yang mereka peroleh ketika goal tersebut tercapai. Oke. Kalau ada yang mau tanya, monggo ya langsung biar nggak lupa sayanya. Next selanjutnya adalah, nah kita juga sebagai business owner juga yang jelas saya ingatkan lagi ya bahwa tujuan bisnis ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi sebuah aset. Kita pastikan kita tahu tanggal selesai kita ngurusin bisnis itu kapan. Mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu harus ada. Dan kita juga harus tahu gambaran besarnya ketika bisnis kita ini selesai itu seperti apa misalnya. Waktu omsetnya katakanlah 10 miliar dengan profit 2 miliar gitu misalnya. Cabangnya, store-nya ada 5, jumlah timnya 100 gitu. Nah itu misalnya contoh gitu ya. Jadi itu adalah hal yang akhirnya memotivasi kita untuk bekerja menyelesaikan bisnis kita sebaik-baiknya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, jadi ketika semuanya jelas, itu menjadi sebuah kekuatan, bukan cuma kekuatan buat business owner, tapi juga kekuatan untuk tim kita. Karena kalau nggak jelas itu emang bikin bingung, akhirnya mandek, akhirnya diem, akhirnya nggak kemana-mana. Ya, iya kan? Kalau jelas, insya Allah semuanya akan merasa kuat. Ini ada siapa lagi ya? Oke. Oh boleh. Siapa ini? Dari Pak Rofian Motif Startayu. Oke, monggo Pak. Terkait dengan tujuan tadi, salah satunya adalah buatlah goal yang lebih besar dari Anda dan membuat Anda bergetar. Yes. Jadi ketika saya cocokkan dengan smart goal tadi, kok apa ya?
jadi agak kontradiktif begitu ya. Maksud saya, Oke. maksud saya kalau itu benar-benar menggetarkan itu kan sesuatu yang benar-benar kita nggak mungkin capai itu loh. Kayak seolah-olah nggak mungkin kita capai itu loh. Tapi kalau di sini di SMART ini kan akhirnya harus yang measurable, harus yang achievable, harus yang reliable dan time limit. Ini kok jadi kok terukur malah, padahal yang namanya menggetarkan kan justru yang apa ya di luar batas bagaimana sepertinya kayak begitu Iya. dicapai dan bisa seolah-olah kan kita sudah Kawanan. Ya. kita bisa nyampe nih. Bisa, kalau kita sudah tahu jangkauan kita otomatis goal kita yang pertama yang tidak hal yang menggetarkan berarti maksud saya seperti itu. Coba bagaimana penjelasannya itu yang menggetarkan tadi? Iya. Mohon maaf ya Pak Rofi, tadi saya nggak terlalu ini. Lebih kepada visi gitu ya, visi kita sebesar mungkin, tapi tetap yang namanya SMART goal itu nantinya kita akan breakdown gitu. Kalau misalnya kita bisa evaluasi kok Pak, ternyata bisa jadi gini, kenapa kita harus ngambil angka yang cukup besar di awal, yang visi yang jangka panjangnya itu karena kita kan masih ngerasa itu kan masih jauh gitu. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu ketika kita membuat sebuah goal. Jadi yang achieve itu sebenarnya ketika kita melihat ada orang yang sudah bisa melakukannya gitu, tinggal apa sih yang harus dilakukan? Mungkin kita breakdown-nya itu lebih kepada waktunya. Kalau misalnya ternyata dalam jangka waktu yang dekat ini ternyata itu bisa tercapai, artinya kita harus perbarui lagi nih goal-goal kecilnya untuk mencapai goal yang besar. Seperti itu, Pak. Karena lebih ke visi ya, goal yang goal akhir gitu loh yang saya maksud, yang emang harus lebih besar. Tapi kalau yang SMART goal yang kecil, yang itu tuh untuk yang harian, yang mingguan, yang bulanan. Itu maksudnya ke sana. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab. saya emang suka rada bingung mengistilahkan, membedakan antara apa ya istilahnya, cita-cita mungkin ya gitu. Cita-cita dan goal kan emang cita-cita itu emang nggak boleh adalah sesuatu yang harus kita mudah capai gitu. Karena kalau gampang dicapai yang asik gitu. Tapi kalau yang goal ya gitu. Monggo ada lagi? Ya, sama-sama Pak. Itu untuk breakdown-nya itu kira-kira ada realisasi kapan ya itu? Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang pertanyaan atau ada yang pengen pertanyaannya, kalau ada yang malu di chat nggak apa-apa ya. Tapi insya Allah jangan malu-malu, masa calon pengusaha besar pemalu ya. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi tanggal selesainya kita harus jelas dulu ya tentang bisnis ini gitu. Dan jangan dilupakan gitu. Selesai itu bukan berarti, ya saya ulangin, bukan berarti pas pada saat bisnis kita itu bangkrut atau kita udah bosen tapi sebenarnya belum selesai, enggak gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang menjadi sebuah aset bahwa semuanya sudah berjalan dengan baik tanpa kehadiran kita. Omsetnya juga sudah sesuai dengan keinginan kita, profitnya, jumlah store-nya, jumlah timnya gitu ya. Selanjutnya, oh ya tadi ya kejelasan adalah kekuatan ya. Jadi ketika ini istilahnya clarity is power. Kalau kita nggak jelas, pasti kita akan merasa lemah dalam hal apapun. Ibaratnya ya kayak ya namanya jelas ya, terang gitu. Kayak kita berjalan di malam gelap gulita, pasti itu kita akan nabrak-nabrak dan kita akan menjadi lemah. Nah, sebaliknya dengan adanya goal, dengan adanya tujuan ini, kita menjadi jauh lebih terang gitu dibandingkan kalau kita tidak memiliki goal. Kemudian berikutnya, nah ini yang paling penting nih yang suka dilupakan gitu ya. Banyak orang yang hanya fokus ke goal bulanan, goal tahunan, tapi melupakan goal harian gitu ya. Hariannya harus seperti apa sih gitu. Setiap orang harus melakukan apa. Jadi goal ini bukan aktivitas ya sebenarnya, tapi result atau hasil yang ingin kita capai. Misalnya saya pengen melakukan, saya pengen
setiap hari ada 3 orang datang. Nah, ini kan result ya. Jadi apa yang harus dilakukan gitu? Bagaimana agar 3 orang ini datang ke toko kita ini terjadi? Jadi ini benar-benar goal. Jadi aktivitas apa yang bisa menyebabkan goal ini tercapai? Akhirnya semua anggota tim kita akan berpikir, bahkan kita juga gitu ya, gimana untuk mencapainya. Ini harus ada gitu ya. Dan kalau bisa setiap kayak divisi atau orang itu harus punya minimal 4 atau 6 goal gitu ya untuk masing-masing orang. Jangan lebih dari 6 karena mungkin mereka juga akan merasa bingung mana yang akan menjadi prioritas gitu. Jadi goal-nya bisa macam-macam, ada yang aspeknya finansial, katakanlah omset ya. Omset atau misalnya jumlah customer atau jumlah yang datang, itu goal-nya. Tapi aktivitas penyebabnya itu fleksibel, bisa disesuaikan gitu ya dengan keadaannya seperti apa. Jadi nanti setiap orang itu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ada yang sifatnya finansial, ada yang sifatnya aspek konsumen gitu ya, yang ingin diperbaiki, keramahannya dan sebagainya mungkin. Ada yang aspeknya penjualan gitu, atau hal yang pengen diperbaiki misalnya sistem nih, yang tadinya belum punya sistem, belum punya checklist apa aja yang harus dikerjakan, sekarang punya gitu. Nah itu kita bisa buat gitu ya. Jadi ini pastikan ada di setiap orang di tim kita, setiap hari mereka selalu ada goalnya ya. Yang kita kasih goal ya, bukan sekedar aktivitas. Misalnya gini, bisa jadi gini, kita ngasih tugas ke dia untuk melakukan 6 kali panggilan, tapi kita juga harus kasih dia goal juga. Dalam 6 kali panggilan ini setidaknya ada 2 atau 3 orang yang apa namanya, yang ngerespon gitu ya, atau yang membeli gitu. Dan kita fokusnya ke goal-nya. Kalau aktivitas itu ternyata kalau misalnya goal-nya nggak tercapai, mungkin akhirnya kita bisa evaluasi apakah caranya yang salah atau mungkin jumlah jumlah kontaknya yang kurang banyak. Nah itu. Tapi goal-nya tetap ya, setiap hari itu harus ada. Karena kalau misalnya kita punya goal harian, ini insya Allah goal mingguan, goal bulanan, goal tahunan kita insya Allah aman gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita memulai dari goal tahunan atau bulanan, biasanya suka nggak dapet gitu ya, nggak inilah, kadang-kadang nggak, bahkan banyaknya nggak tercapai. Jadi pastikan setiap individu itu punya goal hariannya masing-masing ya. Mungkin yang udah apa yang namanya ikut pendampingan ya bersama Motif, kan suka ditanya tuh sama Pak Nur gitu ya. Tiap ini goalnya mau ngapain nih hari ini. Nah itu kan jangan cuma jadi goal kita doang, kita juga harus mastiin tim kita juga punya goal masing-masing di bagiannya. Tuh, monggo kalau ada yang mau nanya ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pak Rofian. Kami saat ini sangat butuh cara-cara agar banyak pelanggan datang ke store kita, Bu. Barangkali Ibu punya cara-caranya yang bisa kita pakai di store kami. Oke, nanti saya akan bahas ini di pertemuan yang ini ada 4 lagi ya Pak ya tentang business mastery. Mungkin di minggu kelima setelah ini saya akan membahas tentang marketing ya, bagaimana mastery di marketing. Tapi ini dulu, mastery di sini dulu gitu ya. Karena bagaimana membuat sesuatu yang tadinya berantakan jadi terorganize ya, terkendali. Nanti kalau udah terkendali, baru pada akhirnya kita bisa mengomset gitu ya, bikin apa namanya, yang omset karena kita jangan sampai gini, semuanya berantakan, customer udah keburu banyak datang gitu, kita juga bingung mau ngapain. Nah itu bahaya ya. Oke. Oke, monggo. Iya. Oh iya, nanti habis ini ya Mbak Dais ya, maaf karena kemarin tidak ikut, mau tanya 5 jurus melejitkan laba yang sudah di-share pekan kemarin. Oh siap. Nanti ini akan dibahas saya nanti di 30 kali pertemuan ini memang yang akan saya bahas lebih menekankan kepada aspek sales dan marketing ya. Ini cuman pendahuluannya aja dulu. Jadi tahapan ini tuh nggak boleh terlewati gitu. Jangan sampai kita marketingnya udah hebat, nggak taunya
bisnis kita internalnya itu masih kacau gitu. Akhirnya business owner tuh ngerasa sibuk sendirian. Ini kok saya banyak banget pesanan yang datang, tapi kok apa namanya tim saya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bisa jadi kita itu belum clear gitu ya, bagaimana kita mengelola goal setiap orang di dalam tim kita. Oke ya, next. Nah, terus nah ini ya, kalau sudah menetapkan goals ya, pastikan ini kayaknya kalau Mbak Dais udah biasa ya. Kalau nggak salah Mbak Dais itu orang HRD ya. Pastikan kita juga punya indikator performance setiap individu ya. Maksudnya apa sih yang membuat dia itu dikatakan berhasil gitu. Misalnya bagian sales dikatakan berhasil kalau misalnya omsetnya berapa gitu ya. Atau bagian keuangan kalau misalnya bisa menekan budget atau bisa misalnya mengkolek piutang-piutang misalnya yang ada di luar misalnya. Itu jadi performance indikator atau apa ya istilahnya? Ya, performance kinerja tiap orang atau misalnya bagian operasional. Kalau misalnya dia itu dianggap perform itu kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan gitu dalam pelayanan. Nah, itu kita kasih poin tuh apa yang namanya goals-nya gitu ya. Kalau 0 nggak ada kesalahan berarti goals-nya tercapai gitu. Kalau 5 tadinya 10. Nah, kita kasih goals. Gimana caranya biar jadi 1, biar jadi 2, biar jadi 3. Nah, itu istilahnya kalau di SDM itu ada yang namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi kita nggak cuma sekedar menetapkan goals, tapi kita juga harus menghitung nih nanti setiap orang itu dianggap sukses, dianggap berhasil itu kalau dia sudah mencapai apa gitu. Ini bahasanya agak panjang sih. Ini sebenarnya yang saya berikan itu sebenarnya hanya poin gambaran umum ya, bagaimana kita membangun bisnis. Nanti kalau misalnya memperdalam lagi, monggo bisa belajar juga terhadap orang-orang yang sudah paham di bidangnya lebih detail lagi gitu ya. Tapi jangan sampai misalnya gini, kita itu mikirin apa yang namanya udah ngerekrut orang, tapi marketing kita tuh belum beres gitu. Kita belum nguasain itu atau misalnya pelayanan kita itu belum bener. Nah, itu bisa kacau ya. Nanti bukannya orang bahagia, happy dilayani oleh kita malah mendatangkan komplain. Oke. Ini selanjutnya, nah ini poin penting ya. Poin penting dalam bagaimana kita menetapkan tujuan itu adalah komunikasi ya. Merupakan bagian benar-benar terpenting dari bagaimana kita mengarahkan tujuan atau goal. Karena kalau tanpa komunikasi ini tentunya tujuan kita tidak akan tercapai. Kita bisa memulai komunikasi dengan bertanya gitu ya kepada tim terhadap apa yang kita sampaikan, mereka ngerti nggak sih gitu. Atau mungkin misalnya mereka punya pandangan lain, bisa jadi mereka punya pengalaman di tempat sebelumnya yang juga bisa membantu, misalnya goal kita apakah terlalu rendah gitu atau terlalu besar. Kadang-kadang saya pengen feedback dari tim itu juga, saya pengen tahu juga seberapa besar semangat mereka, seberapa besar cita-cita mereka ketika ingin mewujudkan goals gitu ya. Karena kalau misalnya ternyata misalnya gini, kita tuh pengen dapat 10, kita cuma punya tim 2 gitu. Mereka tuh goals-nya masing-masing 2. Jadi 2 kali 2 4. Berarti kita masih punya selisih 6 dong. Nah, 2 ini apakah mereka punya masalah apa yang emang harus ditingkatkan gitu ya agar goal-nya meningkat. Mungkin mereka bisa jadi 2 itu belum punya goal yang cukup menarik gitu ya, hanya untuk kehidupan mereka sendiri. Tapi kalau misalnya kita bisa membantu mereka untuk meningkatkan goals-nya, insya Allah. Kadang-kadang mereka tuh nggak sadar, mereka tuh banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi misalnya terhadap keluarga mereka. Mentang-mentang misalnya masih single, anak kos gitu ya. Jadi ya keperluannya cuma dikit gitu. Padahal kita sebagai business owner perlu hal yang banyak gitu ya, yang besar. Karena kita nggak bakalan bisa mengharapkan goal besar kita tercapai dengan orang-orang yang hanya ingin sesuatu yang kecil-kecil gitu. Jadi itu juga bahaya ya. Terus goal kita juga kita komunikasikan agar bisa menginspirasi tim untuk melakukan inisiatif gitu ya. Bahwa
ini tuh bukan cuma sekedar, mereka tuh di sini tuh bukan cuma sekedar bekerja mencari nafkah, tapi ada hal yang lebih besar yang harus dicapai. Nah, terus komunikasikan setiap saat goal kita ini secara persisten ya. Bagaimana caranya biar kita bisa melakukan komunikasi secara persisten? Tentunya kita harus mengukur. Gimana caranya mengukur? Kita harus punya laporan gitu ya, punya laporan dari masing-masing tim. Biasanya kalau misalnya tim sales, marketing, saya minta untuk melaporkan tiap hari gitu ya, jumlah misalnya yang didapat. Karena kalau mereka nggak ngelaporin, kita juga bingung mau nilai dari mana, mau ngukur dari mana. Dan kita juga akhirnya bisa memperbarui hasil kita ini, apakah sudah semakin goals kita ini semakin dekat, goals ya apa yang mereka lakukan itu apakah sudah semakin dekat dengan goals atau semakin jauh gitu. Jadi komunikasi ini adalah benar-benar sesuatu yang penting. Oke, selanjutnya, nah jika goal belum tercapai apa yang harus dilakukan? Nah, yang jelas jangan ubah goalnya. Yang boleh diubah hanya rencananya atau aktivitasnya atau caranya. Karena kadang-kadang tuh suka godaan, aduh kayaknya kegedean ya. Nah itu makanya orang lain bisa, kok kita nggak bisa. Jadi harus kepo gitu ya. Nanti gimana caranya biar bisa gitu. Jadi membuat semua orang itu antusias untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Nah ini terakhir ya. Setelah saya selesai materi ini ada home fun-nya seperti biasa. Buatlah goal usaha ya Bapak Ibu semua ya, yang menggetarkan gitu ya. Nanti kedepannya seperti apa ketika bisnis ini ditinggalkan. Terus nanti kalau bisa di breakdown jadi goal tahunan, kemudian goal bulanan gitu. Akhirnya nanti ketemu buat goal harian masing-masing tim ya, yang bisa dievaluasi caranya ya. Tadi ingat ya harus apa yang namanya harus bisa diukur ya salah satunya. Makanya harus ada report nih dari timnya. Bagaimana caranya setiap orang itu kalau bisa ditanya hari ini goalnya mau ngapain, terus ketika udah sore gitu ya mungkin mereka melaporkan hasil pencapaiannya, besok terus mau ngapain gitu. Jadi kalau misalnya kita fokus dengan goal-goal harian kita ini, insya Allah nanti goal mingguan, goal bulanan, goal tahunan insya Allah akan aman. Tapi kalau kita cuma megangin goal bulanan, kita nungguin gitu ya hasilnya, itu kayak nungguin apa ya, nggak jelas gitu ya. Pasti kita deg-degan, aduh jangan-jangan nggak tercapai. Tapi kalau goal harian kita pantau, insya Allah banyak hal yang masih bisa kita upayakan untuk diubah, entah itu strateginya, entah itu caranya, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu semua, pas hampir 45 menit, mudah-mudahan nggak bosen. Mohon dicatat aja. Nah, nanti minggu depan kita bisa bahas lagi nih PR-nya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan kah tentang goal ini? Ini harus jangan sampai gini udah jualan ke sana ke sini nggak taunya nggak tahu goal perusahaannya apa gitu ya. Terus sibuk sendiri, timnya nggak punya kerjaan tapi direkrutnya banyak banget gitu. Nah, ini pastikan. Dan nggak cuma sekedar goal bulanan ya, tapi goal harian. Oke, boleh dong bertanya siapa yang sudah melakukan ini? Monggo. Oke, baik, bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya itu tadi materi yang telah disampaikan Ibu Tuti ya. Sambil Ibu Tuti istirahat, kita sapa-sapa dulu DB-DB yang sudah hadir. Alhamdulillah di sini ada Bu Ardaningsih dari DB Samarinda dan juga Bapak Hilman Farid DB Indramayu sudah hadir, dan Pembina Jela DB Nganjuk juga sudah hadir, dan semuanya yang ada di sini. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan kepada Ibu terkait dengan materi tentang goals ya. Ini sebuah rinci mulai awal detail ke bawah sampai ke home fun ya. Sangat luar biasa sekali ilmu yang mungkin akan sulit didapatkan kalau di tempat lain ya. Dan alhamdulillah siang hari ini kita sudah mendapatkan yang luar biasa. Oke, monggo silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan bisa kami persilahkan untuk open mic dan open video menyampaikan ke Ibu terkait pertanyaannya. Monggo. Iya, Mas. Saya boleh tanya, Mas? Oh iya, boleh.
Silakan Bapak. Terima kasih kepada Ibu Tuti. Sebenarnya terus terang kami secara pribadi itu kadang-kadang masih apa ya, ragu menentukan goal saya ini yang pantas apa sih untuk usaha UMKM kami itu sebenarnya yang pantas apa. Kalau misalnya terlalu tinggi apa enggak terlalu ngoyo-woro gitu loh. Kalau apa biasa-biasa saja nanti apa istimewanya gitu kadang-kadang yang pas untuk kami itu kadang-kadang begitu. Mohon petunjuknya Bu. Oke, Iya, terima kasih Pak Rofian bisa menjawab oleh Ibu. oke. Iya, ya, ya makanya yang pertama kali kita harus ini Pak ya, Pak Rofi ya. Pak Rofi kita Pak Rofian ya. Ya pada akhirnya memang nanti yang namanya biasa-biasa aja itu kan relatif ya. Kalau misalnya gini, kalau kata guru saya itu, saya pernah dapat quotes dari guru saya gini, janganlah, jika engkau ingin bermandikan kemuliaan, janganlah pernah puas apa yang didapat di bawah bintang. Karena kematian untuk urusan kecil itu sama dengan rasanya dengan kematian untuk urusan besar. Jadi ya udah totalin aja gitu. Jadi nggak usah kita ragu, takut, apalagi diketawain orang lain. Jangankan, bahkan mungkin bisa jadi ada yang malu, takut diketawain timnya. Ini kayaknya owner saya ini lagi mimpi nih kayaknya. Jangan pernah malu gitu. Siapa tahu tercapai, karena kan Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka baik, tentunya hasilnya baik. Tapi kalau kita berprasangka nggak baik, ya sesuai dengan hal itu gitu. Jadi ya udah sama aja gitu ya, mau cita-citanya besar, cita-citanya kecil gitu. Begitu. Jadi apalagi kita pengen jadi orang yang sukses, mulia, pengen mendapatkan ridhonya Allah dengan banyak-banyak amal soleh, itu kan butuh biaya yang cukup besar gitu kan. Jadi nggak usah malu Pak kalau misalnya menetapkan angka berapapun, yang dilihat adalah kesungguhan kita gitu. Karena Allah hanya menunggu apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya udah gitu. Tapi makanya tetapkan dulu gitu ya, untuk apa gitu, insya Allah. Kesungguhan kita yang akan di apa yang namanya dijawab gitu ya oleh Allah. Ini dikasih, ibaratnya kita kayak, kalau kita sebagai pengusaha itu kayak kita lagi ngelamar gitu ya ke Allah. Ya Allah, tolong layakan aku. Nah, Allah kan cuma pengen ngelihat kepantasan kita dalam berusaha akhirnya. Jadi pastinya ketika kita punya cita-cita besar, energi kita juga akan luar biasa untuk mewujudkan itu. Ya, yang penting jangan merasa nanti kan ini semuanya kan insya Allah ya, kita melakukan segala hal ini dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Jadi besaran rupiah yang kita dapatkan tuh gimana nantinya akan mengembalikan lagi kepada surganya Allah, untuk ya jalannya kita dapetin ridhonya gitu ya, bukan cuma sekedar mengumpulkan rupiah gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama Pak Rofian. Oke, seperti itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Rofian. Silakan Bapak Ibu yang lainnya bisa ditanyakan terkait goal. Ini sebentar sambil nunggu, Mas Rohmat, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Dais ya. Oh iya, dari Bu Dais ini. 5 jurus melejitkan laba yang pernah di-share pekan kemarin. Pokoknya pada intinya gini, kalau laba kita pengen meningkat, ada 5 pertanyaan artinya yang harus dijawab. Bagaimana caranya orang itu tertarik ya untuk datang ke toko kita, atau misalnya kalau kita punya website berkunjung ke toko kita atau ngeklik. Nah, itu gimana caranya ya? Itu banyak strateginya nanti. Terus pertanyaan yang keduanya itu yang harus dijawab, bagaimana caranya yang tadinya udah tertarik itu jadi beli. Jadi ada kemungkinannya, persentasenya itu biar meningkat. Jadi nggak cuma lihat-lihat doang. Yang tadinya 10 orang yang beli 1, gimana caranya nanti 10 orang beli semua gitu.
Nah, itu ada strateginya gitu ya. Terus ketika mereka sudah beli, yang dipikirin adalah yang ketiga, gimana caranya biar mereka mau beli lagi gitu. Nah, yang keempat, gimana caranya udah sering beli, setiap belinya lebih banyak. Terus jurus yang terakhirnya itu, kalau udah belinya lebih banyak, gimana caranya biar kita bisa meningkatkan keuntungan kita gitu. Misalnya katakanlah memberikan kita meningkatkan nilai kita ya, value kita sehingga orang itu nggak terus nawar, diskon kayak gitu. Nanti kita tinggal mikirin tuh apa gitu ya strateginya. Nah, itu bagaimana caranya melejitkan laba. Nah, nanti yang 5 jurus ini nanti akan saya bahas di pertemuan-pertemuan setelah Business Mastery ini ya. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ini dulu diberesin. Oke. Ya sama-sama Bu Dais. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Itu ya terkait materi yang kemarin. Jadi saya ulang lagi untuk mereview Ibu. Jadi yang pertama ada 5 pertanyaan yang ingin ditanyakan untuk menaikkan laba kita. Yang pertama bisa dicatat ya Bapak Ibu sekalian, gimana orang bisa tertarik datang ke toko kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana nih yang udah tertarik, dia nggak tertarik saja, tapi dia sudah beli, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah gimana caranya biar mereka setelah beli mau beli lagi. Nah, itu yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang keempat, gimana tiap beli itu belinya bisa lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah gimana biar value kita, nah, kita bisa tingkatkan. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada pertanyaan. Waktu menunjukkan pukul 14.04, masih ada waktu lagi, kami persilakan. Ini ada kesimpulan ya dari Bu Azhara. Azra. Bu Azra. Ini Bu Umi atau Bu Pak Wito nih ya? Ya ini customer rate, basket size, repeat order, betul. Ada yang awalnya dulu Bu, kunjungan apa ya, jumlah orang yang datang, yang tertarik. Nah, customer rate itu yang kedua ya. Traffic lead. Berikutnya basket size ya, betul. Repeat order ini istilah asingnya ya, karena emak-emak ini kecuali emak Umi Najla yang bisa paham ini. Saya pakai bahasa emak-emak aja dulu. Leads, yes, leads. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Apakah sudah cukup puas dan tidak bingung dengan home fund-nya? Nanti sudah mulai ya berpikir, terus nanti juga kalau bisa duduk bareng sama tim, biar kita semua sama-sama tahu ini mau dibawa kemana nih gitu ya, dibawa kemana usaha ini. Karena ketika mereka tahu gitu ya tentang visi kita, goals kita, tentunya akan banyak orang yang tertarik gitu. Misalnya kita pengen jadi perusahaan yang terbaik gitu ya. Ketika kita bikin katakanlah lowongan kerja, pasti orang-orang juga pengennya bekerja di tempat perusahaan yang terbaik gitu kan. Nah, ketika orang-orang yang terbaik ngumpul, insya Allah yang datang juga adalah pelanggan-pelanggan yang terbaik gitu. Jadi pastikan nih kita goals-nya, visinya itu jelas, ngobrol gitu ya dengan tim. Kalau udah kalau masih kecil gitu ya. Ya, oke. Goal perusahaan sudah dibuat, goal harian yang belum. Oke, tinggal PR-nya ya, goal hariannya harus ada nih. Jadi setiap orang kalau ditanya gitu ya, udah tahu ini mau ngapain nih hari ini. Terus jangan lupa reportnya setiap sore udah ngapain. Ya, reportnya udah dapat apa, hasilnya tercapai atau enggak. Kalau mau tercapai atau enggak, besok ditanyain lagi mau ngapain gitu. Mungkin biar bisa hasilnya jauh lebih baik. Diupayakan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok jauh lebih baik dari hari ini ya. Karena kalau nggak kayak gitu berarti jadi manusia yang merugi ya, Mas Rahmat. Betul Ibu. Jadi ini kayak out of the box ya. Biasanya kita mikirnya nggak usah ditanya gitu kan. Tapi dari Ibu tadi Ibu menyampaikan kalau pagi ditanya, sore reportnya ditagih, besok masih ditanyain mau ngapain gitu ya. 3 lapis tuh, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya bisa diterapkan di bisnisnya Bapak Ibu masing-masing, silakan. Ayo, pertanyaan lain silakan bisa di chat atau bisa langsung disampaikan via open mic dan open audionya. Kami persilakan. Dan sekedar reminder buat Ibu, Bapak Ibu sekalian, insya Allah tiap kali forum Zoom ini sudah kami posting di YouTube
Motif Training Center ya, di akun YouTube Motif Training Center, bisa Bapak Ibu akses untuk murojaah daripada materinya biar lebih melekat dan bisa dipraktekkan, diterapkan apa-apa yang sudah butuh disampaikan di forum Zoom lingkungannya. Terima kasih. Oke, saya mau nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya nih jadinya. Jadi penasaran, siapa yang udah buat goal perusahaan? Jangan mentang-mentang sendirian, belum punya tim business owner, belum punya ya. Karena itu harus wajib. Siapa yang belum? Oh, nggak ada yang jawab, berarti udah semua ya. Oh belum. Ayo Pak, semangat Pak ya. Ini biar nanti timnya luar biasa. Punya kejelasan, ini akan dibawa kemana perusahaan ini gitu ya. Kayak misalnya gini, saya sendiri berusaha, targetnya adalah bagaimana nanti motif itu bisa menyentuh banyak orang agar sukses gitu ya kehidupannya, sehingga menjadi orang yang kaya raya. Mudah-mudahan kalau sukses, kita semua yang ada di dalamnya ini masuk surga gitu. Karena udah nolong orang biar sukses. Karena kalau orang sukses itu pasti banyak melakukan kebaikan. Jadi pastikan kalau kami targetnya memang di tahun 2025 juga ada 100.000 pengusaha ya, mak-mak ya, bapak-bapak yang bukan cuman pintar bisnis tapi juga sayang keluarga dan disayang Allah. Pintar bisnis, disayang keluarga, disayang Allah. Jadi kita tetap harus balance, nggak cuman bisnis kita bisa melakukan bisnis sekaligus ibadah gitu ya. Itu ya tergantung niatnya gitu kan. Kalau misalnya niat kita untuk mendapatkan ridha Allah, ya dua-duanya kita dapat. Jadi kalau pengen dapatin ridha Allah kan artinya itu adalah sesuatu yang harus yang terbaik gitu kan, harus yang besar, nggak mungkin yang kecil-kecil. Itu jadi membuat semangat ya. Oke. Contoh mensinkronkan antara goal perusahaan dengan goal-nya, dream-nya, target marketingnya, pembukuan yang sampai sekarang belum bisa konsisten. Tanya ada. Semangat Bu Roheti ya. Ya, kita pelan-pelan ya. Dan gini ya, Bapak Ibu, ketika kita berbicara dengan tim, nggak tiba-tiba langsung otomatis besok tim kita udah langsung hebat, bisa bikin goal harian gitu, enggak. Itu juga butuh proses gitu ya. Tapi pastikan ketika mereka sudah pintar membuat goal harian nantinya, mereka juga nanti bisa bikin goal mingguan, terus goal bulanan, goal tahunan gitu. Kalau goal harian aja masih bingung, apalagi mau bikin goal tahunan, itu tambah bingung gitu. Kita pastikan dulu itu ya. Contoh mensinkronkan antara goal perusahaan dengan goal tim seperti apa Bu? Nah, misalnya gini. Contoh nih ya, saya kan biasanya kalau anak yang baru lulus nih, unyu-unyu, mereka tuh kayaknya apa ya, kadang-kadang anak zaman sekarang tuh nggak tahu, kayak kadang-kadang tergantung background keluarganya juga. Kalau misalnya mereka itu datang dari katakanlah keluarga yang sederhana gitu ya, kadang-kadang mereka tuh pengennya ya nggak neko-neko gitu, ya seneng sih kita ya gitu. Kayaknya dia tidak berharap banyak, tapi kita juga harus hati-hati gitu ya dengan tim yang seperti ini, apalagi dia masuk di tim sales marketing. Artinya dia tidak punya ambisi besar untuk mewujudkan goal yang lebih besar, apalagi kita ajak katakanlah apa yang namanya bicara tentang miliaran gitu ya, mungkin dia pusing gitu. Ini apa sih, ini apa yang namanya ownerku ini ngomong apa gitu. Nah, itu kita pastikan dengan membantu dia nemuin dulu. Misalnya gini, contoh kalau saya suka bertanya kepada tim gini, kamu tuh apa sih yang pengen diraih tapi belum terkabul misalnya. Oh ini Bu misalnya ya, saya tuh pengen apa namanya ngumrohin orang tua. Oh gitu, bagus-bagus ya. Terus saya gali lagi tuh biasanya. Terus kamu tahu nggak emang biaya umrohnya berapa? Oh, belum tahu. Coba deh cari tahu dulu gitu ya. Terus emang mau ngumrohinnya kapan? 10 tahun lagi misalnya. Kalau misalnya kita mikir cuman ngumpulin umroh 10 tahun kok lama banget ya. Saya akhirnya suka desak kayak gini. Emang kalau orang tua kamu kira-kira 10 tahun lagi masih kuat nggak? Atau dia masih hidup nggak? Langsung dia mikir, iya ya. Jadi mau berapa lama? Ya kayaknya setahun 2 tahun. Ya udah, akhirnya dia cari angkanya gitu ya. Angkanya
ngumrohin orang tua, misalnya katakanlah butuh 25 juta, artinya dia harus bisa nabung, katakanlah kalau misalnya dari gajinya atau bonusnya itu misalnya 1 juta sebulan, artinya dia bisa ngumrohin orang tuanya dalam waktu 2 tahun. Itu bikin semangat tuh gitu. Jadi kalau misalnya males-males, kita bisa ingetin, katanya mau ngumrohin orang tua, kok nggak semangat. Jadi itu memotivasi ya, jadi align juga dengan apa yang namanya goals kita gitu sebagai business owner. Kebayang kalau misalnya mereka pengen bonusnya kecil-kecil, nah kita berarti harus punya tim banyak banget kan. Jadi ya itu yang harus disinkronkan seperti itu. Jadi kita juga harus tahu impian tiap tim kita itu seperti apa. Karena insya Allah kalau mereka apa yang namanya mereka itu ya itu ya seperti yang saya bilang, kita juga sebagai business owner itu jangan baper ketika tim kita mungkin bisa jadi meninggalkan kita karena mereka menganggap sulit gitu ya untuk mewujudkan impiannya di tempat kita. Karena kita juga mungkin nggak tahu impiannya dia apa gitu. Tapi ketika kita tahu impiannya dia dan kita bisa membantu mewujudkan, ya udah ini adalah sebuah tempat, yuk kita jalan bareng-bareng di sini gitu ya, biar bisa meraih sukses bareng-bareng dunia akhirat gitu. Seperti itu. Jadi itu caranya ya Pak Rofi. Mudah-mudahan cukup menjawab. Udah ada komputer sih, belum motif pos. Apa ini teh? Untuk Bu Rohaiti sudah pakai motif pos, Bu. Sebentar, ini antara Pak Ferry dan Bu Rohaiti nih. Tadi pertanyaannya dari Bu Roheti, Bu. Yang Oh atas. iya. Alhamdulillah awal sebelum ikut store motif sudah dipersiapkan goalnya, dreamnya, target marketingnya. Oke, pembukuan yang sampai sekarang belum bisa konsisten catatannya. Oh iya, nah itu bisa kan pakai motif pos atau motif posnya belum dipakai. Nah, nah ini ya hati-hati ya sebagai business owner, mentang-mentang kita jualan sendiri, kayaknya nggak perlu dicatat-catat. Nah, kalau nggak ada catatan, biasanya kita tuh suka nggak bisa apa yang namanya ngambil histori gitu ya atau sejarah kemarin tuh gimana sih, kayak misalnya saya tuh kalau belanja gitu ya, belanja apapun di rumah saya nggak pernah, saya suka simpen tuh struknya, saya cuma pengen tahu gitu kenaikan apa aja sih, atau tiba-tiba belanja bulanan saya naik ya, kira-kira apa aja sih emang itemnya yang naik. Saya kadang-kadang suka penasaran di situ. Akhirnya saya bisa evaluasi. Kadang-kadang saya juga suka bandingkan gitu ya. Namanya juga emak-emak, aduh, mana nih toko yang jauh lebih murah gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada historinya ini kita akan bingung gitu. Jadi apalagi bisnis gitu. Itu mah harus wajib ada. Nanti ibu-ibu bisa membandingkan pencapaian-pencapaian yang sudah terjadi gitu. Kalau nggak ada catatannya, kita nggak bisa ngukur hari ini tuh lagi di mana ya. Boro-boro mau menetapkan target, posisi kita sekarang ada di mana aja bingung. Nah, nanti diupayakan dipakai ya Bu ya. Kalau bingung cara penggunaannya nanti bisa dibantu sama Pak Dedi dan tim IT mungkin yang ada di sini. Itu penting banget nih. Pengen bisnis ditinggalin tapi belum punya sistem, gawat ya. Nah, nanti kalau nggak ada kita tutup deh tokonya, sayang. Semangat ya Bu. Monggo ada yang lain? Ya Bu, saya lupa sekedar masukkan kemarin laporan dari tim itu bahwa memang berkatnya itu belum ada kolom untuk tempat tanggal lahirnya member. Jadi kita kalau mau ngucapin selamat ulang tahun kepada pelanggan itu agak kesulitan. Terima kasih. Oke, sip. Ya Pak, makasih banyak. Nanti saya akan sampaikan ke tim kami untuk diperbaiki ya. Mudah-mudahan ada masuk juga sesegera mungkin. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih atas apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Rokian dan Bu Roheti ya. Yang lainnya, ayo. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ya, untuk bertanya di sesi Zoom mingguan kali ini, kami persilakan. Jangan malu-malu ya, Bu Ardaningsih ini kayaknya peserta paling jauh nih ya Bu ya, di Samarinda atau Balikpapan ya Bu ya? Ibu. Mungkin masih di unmute kalau mau ngomong Bu.
Ya, bisa di-unmute dulu Ibu Arganing. Saya Samarinda, Bu. Oh, Samarinda ya, Masya Allah. Gimana Ya. Bu? Samarinda sudah aman? Samarinda. Udah levelnya udah turun ya Bu? PPKM-nya udah berakhir. Ya, tapi di Balikpapan masih. Oh, masih. Tapi udah buka lagi ya Bu ya, ininya, tokonya. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, tentang goals, atau ada yang masih bingung. Biasanya ini yang ada sebuah tools ya, mungkin yang bisa jadi referensi bagaimana kita bisa menerapkan goals ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya 4DX ya. 4DX itu 4DX. Saya tulis aja 4DX. 4 disiplin eksekusi ya. Di situ ada bukunya ya, ada bukunya, nanti mungkin, atau ada yang udah pernah baca ya tentang 4DX ini, bagaimana ya awalnya untuk melakukan hal ini itu nggak mudah gitu ya, kita kayak gini, kita itu kalau punya goals juga kita harus memilih gitu ya, goals mana yang paling utama yang emang hari ini harus dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak melakukan itu secara disiplin, maka ya hasilnya nggak dapat juga. Jadi memang di buku ini, apa namanya, di teori ini juga kita juga harus sering komunikasi, evaluasi dari hasil yang ada gitu ya. Jadi setiap hal yang kita tetapkan itu goalnya itu emang harus bisa diukur, kemudian diukur, dilaporkan gitu ya, kemudian dievaluasi. Nah kalau misalnya nggak diukur, nggak dievaluasi, kita nggak tahu gitu apa yang ingin diperbaiki. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita ukur itu nantinya itu tidak bisa kita manage dengan baik, tidak bisa kita kelola dengan baik. 4DX ya. Jadi itu bukunya keren banget. Mungkin kalau Bapak Ibu pengen lebih detail gimana sih caranya menurunkan goal usaha ke goal tim, itu bisa baca tentang 4DX ini. Ini keren bukunya. Jadi pokoknya intinya sederhananya, tiap orang akhirnya harus punya goal masing-masing. Tiap hari itu diukur, ada laporannya gitu. Dan tiap hari juga saya mengetahui tentang laporan sales mana yang perform, mana yang enggak gitu. Karena ini kan sebenarnya nanti akan terlihat juga di akumulasi bulanan itu, kita nggak kaget gitu. Nggak tiba-tiba ini sesuatu yang baru akhirnya kita kayak baru tahu dan akhirnya cepat-cepat memperbaiki kayak gitu, enggak. Kita udah mulai dari sejak dini kita antisipasi apa saja yang harus diperbaiki dari awal. Nah, ini tentang 4DX. 4 disiplin eksekusi. Kayaknya emang saya tidak detailkan di ini karena waktunya cuma sejam ya. Ya kalau misalnya tertarik bisa baca bukunya. Tapi kalau misalnya ada yang pengen lebih detail, ya mungkin suatu saat kalau ada waktu setelah ini atau ada sesi khusus, kita bisa bahas tentang 4DX ini. 4 disiplin eksekusi ya. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ya. Oke, kami persilakan Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan detik-detik akhir ya, kurang beberapa menit lagi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, dicurhatkan di event Zoom mingguan kali ini, di segmen yang ketiga ini, kami persilakan. Ya boleh deh, mumpung ada saya kalau mau curhat-curhat. Aduh. Ini ada Bu Ipung, rajin juga ya dari Purwokerto. Monggo, ada yang mau nanya lagi? Kayaknya udah pada ini ya, kayaknya udah panas ya, udah nyatet mau merancang nih goal perusahaan, terus goal masing-masing orang di dalamnya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan ini ada kekurangan ya. Mudah-mudahan bisa dilengkapi. Saya juga berharap ini cuman sedikit ilmu gitu ya.
yang emang harus digali lebih banyak lagi. Mungkin bisa jadi sesinya jauh lebih besar lagi. Tapi mudah-mudahan cukup membantu Bapak Ibu untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan bisnis Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Monggo Mas Rohmat, saya kembalikan. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, ini ada satu pesan masuk, Bu. Mau tanya, mau ngucapin aja buat Ibu Tuti, barakallah fi umrik, Ibu Tuti panjang umur, sehat walafiat, bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal Dari alamin. Makasih Ibu banyak. Latifah Aziz. Doa yang sama untuk Ibu dan semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan bahagia selalu dan insya Allah mudah-mudahan jadi saudara ya di dunia dan di akhirat. Sesurga. Amin ya rabbal alamin. Akhiratnya sesurga. Amin. Ya baik, terima kasih atas ucapan Susana Helwah atau ulang tahunnya ya kepada Ibu Tuti yang kemarin alhamdulillah beliau ulang tahun. Semoga beliau disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya sehingga terus bisa bersama kita para business owner, para UMKM dan para pejuang-pejuang tangguh ekonomi umat untuk agama dan bangsa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Sesi sudah berakhir di Zoom yang ketiga ini. Izin kami simpulkan tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Jadi tadi Ibu di sesi ketiga ini menyampaikan tentang bisnis mastery yang pertama, yakni bagaimana achieve daripada goal kita. Nah, di sesi kali ini tadi beliau Ibu menyampaikan cara nyusunnya seperti apa gitu ya. Yang pertama kita harus punya goal yang besar yang menggetarkan, visi goal yang luar biasa tangguhnya sampai kita gemetar ya kalau kita mengingatnya. Kemudian kita breakdown lagi dengan SMART ya, S-nya yakni spesifik, kemudian measurable, terukur, kemudian achievable, sekiranya bisa di-achieve, kemudian reliable, realistic, dan kemudian time limit, ada ukuran waktunya. Kemudian juga ada goal umum, bagaimana kita harus membicarakan goal dengan tim kita. Kemudian kita juga jangan lupa untuk goal hariannya. Kayak tadi gambarnya menyemen ya, nyemen batu bata, kita semen hari per hari sehingga dia akan menjadi sebuah rumah yang kokoh, yang tangguh, fondasinya kuat, dan diisi dengan orang-orang hebat di dalam perusahaan kita. Baik, itu tadi kesimpulan dari apa yang Bu Tuti sampaikan. Jangan lupa untuk terus ikuti daripada Zoom session tiap minggunya. Dan insya Allah bisa sesi keempat akan lebih seru lagi, lebih menarik, lebih menginspirasi, dan lebih mengokohkan jiwa-jiwa kita, semangat-semangat kita dalam berwirausaha, dalam berbisnis ya. Dan juga di Motif, kami memfasilitasi untuk ada IG Live ya, yang setiap hari Jumat pukul 1 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti terkait dengan IG Live-nya, bisa langsung kontak di WA Markom Motif ya. Nah, silakan bisa kontak di WA Markom Motif, akan nanti di schedule SMS mana yang akan tayang di IG Live-nya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, jika ingin memurojaah apa-apa yang telah disampaikan Ibu, baik di Zoom sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 sampai sesi 30, insya Allah bisa langsung Bapak Ibu klik ya di YouTube, tulis saja Motif Training Center, M-nya besar, T-nya besar, C-nya besar. Motif Training Center, ada spasinya ya. Insya Allah nanti Zoom-Zoom Ibu dan materi-materi dari Pak Nurjaya selaku Komisaris Motif akan ada semuanya di situ dan bisa Bapak Ibu jadikan tools sebagai untuk chasing energi setiap hari ya. Insya Allah semoga berkah, semoga manfaat. Kami selaku host pada sesi siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap. Kami mewakili semua kru Motif yang bertugas. Kami mengucapkan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.